Ini keadaan kolam, gue matiin pompanya. Gue lagi nggak back post sih, gue water changing, ngurangin air. Tapi kali ini gue nguranginnya banyak banget. Rencana gue sih sekitar 30% dari total 21 ton air kolam gue. Kenapa? Karena Lampung hujan terus. Tuh masih mendung setiap hari. Hujannya deras, bisa berjam-jam, 5-6 jam setiap hari. Halo, selamat datang kembali di The Rians di Kode 89. Wah, agak kacau sih ya. Pasti banyak yang nanya, kenapa nggak boleh ngasih makan ikan koyan selama musim hujan yang parah, yang ekstrim. Ingat ya, musim hujan yang ekstrim, bukan yang hujannya hari ini hujan, lalu besok di kota lu nggak hujan. Itu masih bisa lah, lu beberapa kali selang-seling lu kasih pakan, karena kasihan ikan koyan juga dipuasain terus. Masalahnya, ini musim hujannya ekstrim. Ekstrim itu menurut gue hujannya setiap hari di kota lu atau di kota gue. Sekali hujan, curah hujannya deras sekali, tinggi. Jadi hujannya bisa gede banget, deras banget. Lalu bisa 3, 4, 5, 6 jam. Hujan derasnya bisa 2 jam, selebihnya hujan rintik-rintik terus, bisa 6 jam, kadang seharian. Nah itu termasuk musim hujan ekstrim menurut gue. Dan teman-teman sebagai penghobi ikan gue juga wajib dicermatin tuh, diwaspadain. Ya kayak gini, kalau menurut gue musim hujan kalau udah ekstrim dan setiap hari seperti itu, puasakan ikan lo. Berapa harian? Ya kalau hujannya setiap hari 7 hari berturut-turut, 7 hari lu puasain. Hukum ini gue ambil, gue nyontek berdasarkan beberapa konten yang ada di Jepang, di Eropa, maupun penghobi ikan koi yang profesional. Dengan catatan kolamnya outdoor seperti kolam gue ya, outdoor. Jadi emang air hujan itu masuk langsung ke kolam. Kalau lu indoor, konten ini nggak ngaruh dengan lu. Nah, kembali ke kolam outdoor. Kalau hujan emang 7 hari berturut-turut deras, ekstrim, puasain deh 7 hari berturut-turut. Karena yang gue tonton itu konten-kontennya ya, di luar negeri contohnya. Mereka kalau lagi musim winter atau musim dingin, misalnya musim dinginnya 2 bulan misalnya. Percaya nggak teman-teman? 2 bulan itu ikan konya full nggak dikasih makan. Ada beberapa kali mereka kasih makan, mungkin sebulan sekali atau 3 minggu sekali, cuman sedikit aja, itu pun pakai yang balance, yang gampang dicerna dengan ikan koi kita. Kenapa? Karena ikan koi dalam keadaan yang dingin, kan musim hujan tentunya membuat suhu air menjadi dingin ya. Belum lagi air hujannya mengandung asam, tentunya akan mengganggu imun ikan koi. Satu, suhu yang dingin membuat ikan koi itu kedinginan, stres, imunnya rendah. Belum lagi air hujan yang masuk ke dalam kolam kita secara langsung terus menerus membuat pH swing alias tingkat keasaman kolam kita, air kolam kita itu menjadi berubah-berubah secara drastis, swing. Nah, swing pH atau pH swing dengan suhu cuaca yang menjadi dingin, ekstrim, itu membuat ikan koi imunnya rendah. Yang akibatnya air kolam koi kita ini yang sebenarnya udah ada penyakit, udah ada bakteri, mungkin juga udah ada virus, yang selama ini mereka sehat-sehat aja karena imunnya bagus, gara-gara hujan tadi imun mereka rendah, akhirnya akhirnya ikan koi kita yang imunnya rendah itu jadi gampang kena penyakit dari bakteri dan virus yang ada di kolam kita ini. Itulah sebabnya di luar negeri kalau musim dingin mereka puasain full kolamnya atau ikan koinya. Plus ketika ikan koi lagi imunnya rendah, suhu air kolam juga dingin banget, tentunya pencernaan ikan koi juga menjadi kurang baik. Kalau lu kasih pakan, selain imunnya lagi jelek, mereka juga nyernanya susah. Jadi pakan yang dikasih itu bukan mereka makan-makan aja, mereka marakus, tapi jadinya susah banget nyernanya. Itu juga bisa menjadi penyakit atau serangan sakit pada ikan koi kesayangan kita di rumah. Makanya teman-teman lihat deh, hari ini gue itu ngurangin air kolam gue cukup drastis, cukup ekstrim juga. Ini gue nggak backwash loh. Gue habis water changing, yaitu suatu kegiatan mengurangi air kolam koi gue
berapa persen. Nah, kasus gue ini gue kurangin banyak, tadi 30%. Lalu gue isi air baru. Karena gue yakin banget nih air kolam gue pasti udah mengandung banyak penyakit. Lalu pH-nya juga nggak bagus. Ya, kalaupun ada bakteri sama virus, hitung-hitung gue udah keburu buang lah ya, berapa persen kebuang. Gue isi air baru yang tentunya sehat, harapan gue. Tapi juga gue tambahin Lukastop. Ingat, Lukastop ini selain obat juga fungsinya adalah sebagai obat karantina. Walaupun fungsi lainnya bisa ngobatin jamur, ngobatin luka pada ikan koi. Nah, asumsi gue loh, udah gue water changing, masuk air baru yang fresh, tentunya parameternya masih bagus. Gue kasih lagi obat Lukastop pada ikan koi gue ini, di kolam gue ini. Tujuannya biar kalau ada bakteri atau virus yang ada nih tersisa di air kolam gue ini menjadi hilang, atau setidaknya berkurang drastis. Kedua, ingat fungsi Lukastop juga membuat atau menjadi obat karantina. Jadi gue anggap juga nih pemberian Lukastop di kolam gue ini hari ini berupa karantina. Karena gue berasumsi kolam gue ini parameternya kurang baik dan ikan-ikan gue juga sebenarnya kurang sehat, imunnya lagi rendah. Ini gue karantina, tentunya gue puasakan. Di kasus kolam gue ini kalau mau nanya gue kan, Yan, lu puasakan berapa hari? Ini baru hari pertama. Gue sih target gue minimal 2-3 hari. Dengan catatan kalau 2-3 hari ke depan hujan terus dan nggak berhenti sampai hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, ya udah. 7 hari itulah blast selama musim hujan itu, atau selama hujan terus setiap hari di Bandar Lampung. Gue akan puasakan ikan koi gue ini di kolam gue ini. Terpaksa. Jangan kasihan-kasihan teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih. Sebenarnya kalau kita puasakan kolam kita ini juga, ikan itu nggak serta-merta nggak makan sama sekali. Kasihan yang nggak makan bang, kelaparan. Enggak juga nih, lo bisa lo lihat deh. Teman-teman lihat tuh ya. Di dinding-dinding kolam gue ini, beberapa ada yang botak, yang lumutnya nggak ada tuh, lihat tuh. Lumutnya hilang. Tuh dinding semen doang tuh. Nah, hilang itu kenapa? Karena dimakan dengan ikan koi gue. Itulah fungsi lumut di dinding kolam dan dasar kolam. Selain mereka sebagai rumah bakteri, juga sebagai pakan alami untuk ikan koi kita. Jadi mereka itu ketika kita puasain di kolam, sebenarnya nggak puasa-puasa amat juga. Masih ada cadangan makanan yang untuk menjaga kelaparan mereka, kebutuhan protein dan kebutuhan vitamin mereka. Masih ada lumut, aman deh. Oke, jadi jangan takut-takut puasain ikan koi lo. Nah, ini memang keadaannya lagi gue matiin airnya, karena kebiasaan gue dari guru-guru yang ngajarin gue, kalau lagi ngasih obat ke kolam langsung, usahakan pompa air dimatikan 2-3 jam, bahkan 4 jam masih aman. Dengan syarat masih ada aerator ya teman-teman. Jadi kebutuhan oksigennya ikan koi kita masih terpenuhi, masih cukup, nggak kurang. Nah, ini gue matiin biar Lukastop yang gue berikan ini, obat yang gue berikan ini bekerja maksimal. Kalau gue hidupin pompanya, bayangin gue kasih obat, tapi air ngalir terus ke filter, ke filtrasi, ya akhirnya obatnya juga nggak bekerja maksimal. Itu deh, makanya kalau musim hujan, lagi cuaca ekstrim apalagi, stop dulu kasih makan. Jangan kasihan-kasihan, puasain kolam dan juga ikan koi lo. Kasih obat yang menurut lo cocok. Kayak gue Lukastop cocok, Parastop juga yang mengandung methylene blue juga cocok. Yang kedua, yang terakhir tips gue, jangan nunggu ikan koi lu sakit. Perhatikan kebiasaan-kebiasaan mereka. Ciri-ciri ikan koi mulai sakit. Awas ya, ada silent killer, yaitu jamur insang. Nggak mungkin lu tahu kalau lu nggak angkat ikannya, lu periksa insangnya. Malas banget kan? Itu kadang-kadang mereka sehat, tiba-tiba besok mereka bisa parah banget dan tiba-tiba mati. Nah, makanya sebelum terjadi obatin dulu. Tapi ciri-cirinya kalau ikan lu udah mulai sakit, gampang deh. Lu harus observasi, liatin. Yang pertama, biasanya ketika mereka berenang, lalu mereka agak gedek-gedek gitu ya. Iya. Kenapa? Itu biasanya kalau mereka gedek-gedek gitu, muter-muterin kepala gitu, mereka udah ada jamur insang karena gatal di insangnya. Yang kedua, lihat tubuh mereka, kulit mereka. Kalau ada luka menganga, ada bintik-bintik putih, apalagi kayak putih tapi agak kayak rambut ya, jamurnya berambut. Nah, itu hati-hati, kayak jamur kapas. Itu ciri-ciri juga ikan koi sakit. Kalau udah badannya ada luka 1, 2, bahkan lebih ya, itu udah mengerikan banget. Dan ada putih-putih kayak jamur kapas, itu wajib lu kasih obat juga.
Karena itu ciri-ciri mereka sakit. Ciri-ciri mereka sakit yang ketiga itu berupa mereka kalau udah berenang jarang berenang di permukaan. Di dasar kolam juga jarang. Jadi cuman diem di pojok sono, di pojok sono, di pojok sono. Nah itu juga ciri-ciri ikan koi kita udah mulai nggak beres alias nggak sehat. Makanya kalau itu terjadi tentunya pengobatan harus lu kerjakan dan lu berikan. Tapi kalau gue saran gue preventif deh. Sebelum ciri-ciri itu muncul, kayak gue aja, sistem paranoid, parno, obatin duluan, karantina duluan di kolam ini biar mereka nggak sakit. Jadi teman-teman, di musim hujan ini yuk irit-irit pakan lo, jaga parameter air kolam lo baik, karena serangan pertama adalah pH swing, berubahnya pH, maupun suhu cuaca yang berubah drastis jadi dingin. Jaga banget, kalau emang curah hujannya tinggi, puasakan, jangan kasihan-kasihan, dan berikan obat secara berkala sebagai bentuk preventif ataupun bentuk karantina langsung sekolam di kolam. Yuk, jaga kesehatan ikan koi kita ya, jangan nafsu di musim hujan ini. Gimana caranya kita berjuang? Musim hujan ini kita niatin kalau bisa nggak ada satupun ikan koi gue yang sakit, apalagi mati. Amin ya. Oke, kita ketemu lagi di konten berikutnya. Semoga bermanfaat dan banyak ilmunya di konten ini ya. Dan gue bisa ngingetin lu juga jadi jangan malas-malasan observasi dan kontrol terus ikan koi lu di musim hujan yang ekstrim ini. Jangan lupa subscribe kalau emang lo suka dengan konten ini, bagikan ke teman-teman dan keluarga kita dan sahabat-sahabat kita yang penghobi koi juga. Jangan lupa salam satu hobi, salam Nishiki Koi, cheers baby. Assalamualaikum. Bye bye. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Durians. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.